Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk kembali mengkaji ilmu agama. Di antara ilmu agama yang terpenting itu ada yang namanya ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu poin terpenting dari mengenal Allah adalah seorang hamba mengetahui tentang kewajiban tauhid uluhiyah. Wajibnya dia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka siapa saja yang telah merealisasikan tauhid ibadah ini dengan benar, barang siapa yang bisa melakukan konsekuensi dari tauhid uluhiyah ini dengan sebenar-benarnya, dia akan mendapatkan banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali manfaat ketika seorang hamba berhasil merealisasikan tauhid uluhiyah ini. Oleh karenanya dalam bab yang kedua ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibahas tentang bab fadl tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dan apa-apa saja yang bisa menghapuskan dari dosa-dosa. Jadi salah satu di antara keutamaan tauhid adalah dia bisa menghapus dosa-dosa. Dan tentu saja bagi hamba yang dihapuskan dosa-dosanya, dia akan mendapatkan balasan yang sangat diinginkan oleh setiap hamba, yaitu masuk ke dalam surga. Bertauhid mengakibatkan dosanya diampuni. Ya. Sekali lagi, merealisasikan tauhid dengan sempurna akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan ketika seorang telah diampuni dosanya, maka otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang bisa merealisasikan tauhid dengan benar. Di sini disebutkan beberapa dalil, ya. Kembali kami mengingatkan kepada para hadirin dan hadirat untuk sebisa mungkin menghafal dalil-dalil ini, ya, ayat-ayat ini, ya, hadis-hadis ini. Kalaupun dirasa terlalu berat, ataupun mungkin karena kesibukan kita terlalu banyak, maka bisa dengan banyak-banyak memurojaahnya, banyak-banyak membaca kembali, banyak-banyak mentadaburi dari dalil-dalil ini. Dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang keutamaan tauhid itu firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kita baca penjelasannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Ya. Ingat di sini, orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, tidak dicampur imannya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Baik. Di sini sisi pendalilan tentang fadilah dari tauhid adalah mendapatkan rasa aman. Ya. Sebutkan dalam kitab ini sisi pendalilan ayat dengan bab keutamaan tauhid yaitu pada lafaz mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Maka siapa saja yang beriman dan tidak menyampur adukkan imannya dengan kezaliman yaitu syirik, ganjarannya adalah keamanan dan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Keamanan di dunia adalah dengan diberikan hidayah taufik supaya terus berada di atas Islam dan sunnah
ya, berpegang teguh dengan keduanya hingga akhir hayat. Ini adalah kayak amanan yang paling tinggi. Walaupun mungkin kehidupan seorang hamba yang bertauhid ya, ada sedikit ya susah-susahnya ya, ditimpa dengan musibah kemiskinan, dengan musibah sakit atau musibah-musibah yang lain. Namun selama musibah itu tidak menimpa imannya, ya, tidak membuat keimanannya luntur, ya, maka itu bukanlah musibah yang besar. Selama musibah tidak mengganggu iman, maka itu bukanlah musibah yang besar. Maka di sini apabila seorang dijaga imannya di dunia, maka itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar, sebuah nikmat yang sangat tinggi. Walaupun hidupnya penuh dengan cobaan, namun selama dia tetap beriman kepada Allah, tetap taat menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dari salat, dari tilawatul Quran, dari sedekah, dari puasa dan seterusnya, dia tetap komitmen di situ. Walaupun hidupnya berantakan penuh dengan tekanan dan kesulitan, maka insya Allah dia adalah hamba-hamba yang beruntung. Kemudian keamanan di akhirat ini sangat sudah jelas, yaitu seorang tersebut akan dijauhkan dari api neraka. Dan bentuk dijauhkan seorang dari api neraka ini bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah dia langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga azab. Dan inilah fadilah dari orang yang menjalankan tauhid dengan benar. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini yang tertinggi. Di bawahnya ya, ada orang-orang yang juga masuk surga, namun dia harus dihisab dulu, ditanyakan dulu tentang nikmat-nikmat dunianya. Ya. Kemudian setelah dia bisa menjawab, maka dia pun masuk ke dalam surga. Di bawahnya ada pula derajat yang di bawahnya, yaitu orang-orang yang harus disucikan dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Ya. Dosa-dosanya harus dihanguskan dulu dengan api neraka tersebut. Ya. Nauzubillah min dzalik. Baru kemudian setelah dosa-dosanya habis, ya, setelah bersih dia dari kesalahan, dia pun diangkat, ya, dicuci di sungai, ya, sebut sebagai nahrul hayah di depan pintu surga. Baru kemudian setelah dia suci secara lahir dan batin, maka dia pun masuk ke dalam surga. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita digolongkan sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik. Itulah dalil pertama ya, yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan syirik akan mendapatkan keamanan dan di dunia dan juga di akhirat. Dan inilah keutamaan yang tertinggi dari tauhid. Baik, kita akan masuk ke dalil kedua. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allah al jannata 'ala ma kana min al 'amal akhrajahu. Lihat di sini dalil kedua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya dan surga, dan dia juga bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu juga benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Oke, ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusannya, kemudian juga mengakui Isa sebagai hamba dan utusan Allah, kemudian beriman dengan adanya surga, benar-benar dia yakin adanya surga dan neraka sebagai tempat kembali manusia, surga sebagai tempat kembali orang-orang yang berbuat baik, maka dia pasti akan menjaga amalannya di dunia ini supaya tidak terjatuh ke dalam amal-amal buruk. Ini di antara faedah dari iman kepada hari akhir, surga dan neraka.
Ketika dia benar-benar tahu nanti setiap perbuatan pasti akan dibalas. Setiap ucapan pasti dicatat dan diperhitungkan. Maka dia pasti akan menjaga segala gerak-geriknya, segala ucapannya, segala ketikannya, segala perbuatannya, supaya jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sisi pendalilan hadis dengan bab keutamaan tauhid yaitu pada lafaz, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Ya. Maknanya walaupun dia memiliki amal soleh, namun juga ada amal buruk di situ. Namun karena dia memiliki tauhid yang kuat, maka siapa saja yang meninggal di atas tauhid tersebut, dia pasti akan mendapatkan tempat kembalinya di surga. Walaupun nanti ya, dilihat dulu apakah amal soleh yang dilakukannya benar-benar bisa ya, menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, ataukah dia memiliki amalan-amalan buruk yang kemudian menjadi batu sandungan dia dari masuk ke surga. Dilihat dulu. Maka di sini maksudnya seorang hamba ke dalam surga ada dua macam. Masuk surga secara langsung, ya, maka ini diperuntukkan bagi muwahhid, orang-orang yang bertauhid, yang menyempurnakan tauhidnya dengan amal saleh. Ya. Walaupun kadang dia berbuat buruk, namun amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya, maka dia pun diampuni dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu untuk mewahid orang-orang yang bertauhid namun dia terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat. Sementara amal solehnya tidak bisa mengimbangi dosa-dosa yang dia lakukan. Maka di sini ya, dia disusukan dulu di neraka, ya, supaya dosa-dosanya tadi terhapuskan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Walaupun demikian, setelah dia disucikan di neraka, dibersihkan dosa-dosanya, tempat terakhirnya, ya, tempat kembalinya tetaplah akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi di sini siapa saja yang meninggal di atas tauhid, ya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia bertingkat-tingkat, ya, sebagai tadi telah disebutkan, ada yang masuk ke langsung surga, ada yang masuk tanpa hisab, ya. Ada yang ditanya-tanya dulu, ya. Kemudian ada pula yang harus kejeblos dulu di neraka. Namun janji Allah pasti siapa saja yang meninggal di atas tauhid tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita lanjut ke hadis yang ketiga tentang keutamaan tauhid. Walahuma fi hadis Itban radhiyallahu anhu fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya. Baik, di sini dalil ketiga. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, dan hanya mengharapkan wajah Allah, ya, hanya mengharapkan ridhonya Allah azza wa jalla. Maka sependalilan hadis dengan bab keutamaan tauhid, yaitu pada lafaz sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Oke, ini menunjukkan di antara keutamaan tauhid adalah diharamkannya dia dari neraka. Ya. Bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, kemudian dia meyakini maknanya dengan hatinya, kemudian juga mengamalkan konsekuensinya. Jadi, qaulu la ilaha illallah itu bukanlah hanya sebatas ucapan la ilaha illallah saja di mulut. Namun dia harus dilandasi dengan ilmu. Harus dibangun di atas keimanan. Benar-benar dia mengetahui makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apabila dia tahu makna ini, maka ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang dia lakukan, dia hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ketika sedekah, dia tidak lagi berharap pujian dari manusia. Ketika berdakwah, dia tidak lagi mengharapkan imbalan duniawi. Dia memang murni untuk menyebarkan agama Allah. Maka inilah pentingnya keikhlasan. Ucapan la ilaha illallah tanpa ilmu, tanpa ikhlas, ya,
tidak akan banyak memberikan manfaat. Ucapan la ilaha illallah yang benar-benar membuat seorang terbebas dari api neraka harus dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan iman, ya, diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan konsekuensinya dengan anggota badan. Jika dia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia pasti akan menjaga gerak-gerik, menjaga semua amal solehnya. Jangan sampai amal soleh yang dilakukan tercampur kesyirikan di sana. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang dalil-dalil keutamaan tauhid yang keempat. Dalil keempat, An-Nabi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Hadis keempat, Musa berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatku, ya, zikir untuk mengingatmu, ya. Dan aku berdoa kepadamu dengan zikir tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu telah diketahui oleh umat-umat terdahulu, ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya, Nabi Musa. Nabi Musa pun juga mengetahui kalimat la ilaha illallah, walaupun mungkin dengan bahasa dia. Kemudian Musa berkata, ya Rabbi, semua hambamu mengucapkan itu. Semua manusia dari Adam sampai zaman dia, ya, bahkan kemudian sampai umatnya Nabi Muhammad, semuanya tahu kalimat ini. Jadi ini tidak spesial ya Allah. Aku pengen sesuatu yang spesial. Maka kemudian Allah menjawab, wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi lain timbangan, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Maka di sini, ya, pendalilannya adalah kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada, ya, langit dan bumi. Apabila langit dan bumi dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sering kita ucapkan, yang setiap hari kita zikirkan, lantunkan, yang setiap salat pun juga kita ucapkan. Ke dalam salat kita senantiasa mengucapkan kalimat tersebut, ya. Kalimat yang agung, maka hendaknya setiap muslim mengetahui makna, kemudian konsekuensi, ya, kemudian juga syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah ini. Dan di antara keutamaan dari tauhid, ya, adalah bahwasanya dia lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk. Kalimat tauhid ini lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk, baik itu makhluk di bumi maupun makhluk yang ada di langit, ya. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Sesuatu yang agung pasti memiliki banyak sekali makna-makna di dalamnya. Jadi, kewajiban seorang muslim adalah mengetahui apa saja makna dari la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah maknanya. Dan la ilaha illallah terdiri dari dua rukun, yaitu nafyu wal isbat. Nafyu artinya menafikan. Menafikan semua sesembahan selain Allah. Sementara yang satunya adalah al-isbat, menetapkan bahwasanya ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat makna la ilaha illallah, ya, adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan rukun la ilaha illallah ada dua, nafyu menafikan kesembahan selain Allah, wal isbat menetapkan
Kesembahan hanya, ya, mementakkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, poin berikutnya yang penting untuk kita ketahui sebelum kita lanjut ke hadis kelima adalah tentang syarat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Miftahul Jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan setiap kunci pasti memiliki gigi-gigi, ya. Dan gigi-gigi itu adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah itu. Dan syarat kalimat la ilaha illallah oleh para ulama disebutkan ada sekitar tujuh. Tujuh syarat dari la ilaha illallah. Jadi, kita wajib mengetahui tujuh hal ini. Jangan sampai kita hanya ucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu apa itu syarat-syaratnya, apa itu konsekuensinya. Di sini ada tujuh hal yang wajib kita ketahui. Pertama adalah al-ilmu, syarat pertama, ya, yaitu ilmu dalam menafikan dan menetapkan. Menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Jadi kita harus tahu ilmu tentang rukun la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah itu. Apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu konsekuensinya, nggak tahu rukun-rukunnya, maka itu, ya, tidak akan berarti banyak bagi pelaku tersebut. Mungkin dia memang masuk Islam, namun mungkin imannya tidak seperti para sahabat. Imannya tidak seperti dengan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang terdahulu. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin, yaitu menafikan syak dan raib. Ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib dengan penuh keyakinan. Meyakini secara tegas bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah, diberikan pengorbanan, kecuali hanya Allah semata. Dia wajib yakin, ya, bahwasanya Tuhan, bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, yang dengannya amal ini ditunjukkan, itu hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh ragu sedikit pun. Dia tidak boleh mengatakan di sana ada Tuhan lain, atau dia tidak boleh ragu mengatakan bahwasanya saya nggak tahu apakah ada Allah atau tidak, dan semacamnya. Keraguan-raguan akan Allah Azza wa Jalla merupakan kekufuran. Maka seorang harus benar-benar jazm secara yakin dan pasti bahwasanya dia memiliki Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang kepadanya lah ibadah-ibadah dan amal soleh ditujukan. Ya. Baik, kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas, yaitu menafikan syirik dan riya. Ketika seorang ikhlas, otomatis dia tidak boleh berbuat riya, menunjukkan ibadah untuk makhluk. Dia wajib membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan, baik yang zahir maupun yang samar. Melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Niatnya benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah. Ketika sedekah dia benar-benar ikhlas untuk Allah. Ketika berdakwah dia benar-benar untuk Allah. Ketika kemudian melakukan kebaikan dia benar-benar untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan mengharapkan, ya, timbal balik dari manusia. Baik, kemudian syarat yang berikutnya yaitu as-sidqu. As-sidqu yaitu jujur. As-sidqu lawannya adalah al-kadhib. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia memang harus benar-benar jujur secara lahir dan batin. Ya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya pula juga harus meyakini bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Ya. Kejujuran adalah kesesuaian antara hati dengan lisan. Ya. Itulah yang disebut dengan jujur. Dia mengatakan la ilaha illallah, maka hatinya juga harus mengatakan la ilaha illallah. Benar-benar yakin bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang kelima adalah al-mahabbah atau cinta. Ya, mencintai la ilaha illallah. Dan lawan kata dari cinta adalah al-bughdhu atau marah, ya, atau benci, al-karhu.
Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan risalah ini. Cinta kepada syariat Islam yang Allah turunkan. Tidak ada keberatan, tidak ada rasa berat hati atau tidak suka terhadap syariat Islam. Misalnya tentang hijab syar'i. Ya. Hijab syar'i setiap wanita diperintahkan untuk menutup ya, kepalanya, kemudian badannya sampai kakinya. Dan dia wajib mencintai syariat tersebut. Tidak boleh dia mengatakan, oh ini adalah syariat yang terlalu membebani, terlalu ekstrim lah. Saya nggak suka syariat ini dan semacamnya. Tidak boleh demikian. Siapa saja yang membenci syariat Islam, tidak suka hijab, ya, atau mungkin tidak suka puasa, ya, terutama bagi orang-orang para pekerja mengatakan, oh puasa itu menyusahkan pekerjaan dan semacamnya. Tidak suka sholat berjamaah 5 waktu karena itu namanya membuat hidup menjadi merusak keseruan hidup gitu misalnya. Tidak boleh ada seorang yang mengaku bertauhid melakukan hal-hal tersebut. Jadi dia harus mencintai Allah, mencintai apa yang Allah perintahkan. Ya, dan ini sangat penting sekali poin cinta ini. Dan ini bisa kita lihat ya, ketika azan berkumandang, apa yang ia dahulukan? Apakah mendahulukan permainannya, mendahulukan kesibukan dunianya, atau dia mendahulukan panggilan Allah? Bisa kita lihat di sini. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia pasti akan mendahulukan Allah daripada segala yang lain. Seperti itu. Dan ini wajib diperjuangkan. Ya. Kecintaan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada amal-amal saleh ini wajib diperjuangkan. Memang pasti akan ada terbesit dalam pikiran kita syariat Islam ini berat. Mengganggu keasyikan kita dalam menjalani permainan duniawi. Namun kita wajib memperjuangkan tekad kita, memperjuangkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta itu butuh perjuangan. Cinta itu butuh pengorbanan. Baik. Setelah kita mencintai la ilaha illallah, maka kita juga wajib membenci dari lawannya, yaitu kesyirikan. Kita wajib membenci kesyirikan, wajib membenci kemaksiatan, wajib membenci perbuatan-perbuatan dosa. Walaupun kadang kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, namun tetap kita yakin bahwasanya ini adalah perbuatan dosa yang dibenci. Dan kita wajib membenci perbuatan tersebut. Ya, lalai dari sholat. Kita wajib membenci perbuatan lalai itu. Walaupun kadang mungkin lalai karena kesibukan duniawi. Namun tetap harus kita dahulukan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita benci perbuatan lalai tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya di antara syarat la ilaha illallah yang keenam, yaitu al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Lawan katanya adalah at-tarku, tidak patuh. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib patuh, tunduk kepada syariat Allah. Setelah tadi kita tahu kita wajib cinta kepada syariat Allah, maka kita pun wajib tunduk. Ya, wajib tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Kita wajib sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Ya. Dan pasrah kepada aturan Allah. Allah telah tetapkan aturan-aturan dalam kehidupan ini. Ada ucapan-ucapan yang harus dijaga. Ada lisan yang harus dijaga. Ada perbuatan yang harus dijaga. Tidak boleh melakukan demikian, demikian, demikian. Harus melakukan ini dan ini dan ini. Maka kita sebagai seorang muslim yang sejati wajib inqiyad, patuh kepada apa saja yang Allah perintahkan. Inilah poin yang termasuk poin terpenting juga dari la ilaha illallah. Dari syarat la ilaha illallah. Orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, namun dalam kesehariannya ternyata dia lalai dari sholat, kemudian dia berkata-kata kotor, ya.
kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan, tidak mau menjalankan perintah Allah, maka kepatuhannya masih perlu dipertanyakan, masih perlu diperbaiki, masih perlu untuk direvisi dan ditingkatkan kembali. Dia wajib kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian syarat la ilaha illallah yang berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh adalah al-qalbu, yaitu menerima aturan-aturan Allah, menafikan ar-raddu, penolakan. Seorang hamba wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dengan hati dan lisannya. Dia wajib menerima konsekuensi atau aturan-aturan Allah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, kemudian kita akan lanjut ke dalil kelima yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau mendatangiku, yaitu mati, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini merupakan keutamaan tauhid. Orang yang mati di atas tauhid, walaupun dia membawa dosa-dosa, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Di sini ada lafaz, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Di antara keutamaan tauhid adalah siapa saja yang meninggal dalam kondisi terbebas dari kesyirikan dengan segala jenisnya, maka dia akan masuk surga walaupun dosa-dosanya memenuhi bumi. Ya. Itulah di antara faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan ketika seorang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, ya. Kemudian akan masuk surga, ya. Diharamkan dari api neraka, ya. Kemudian kalimat tauhid itu adalah kalimat yang uh, lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Kemudian yang kelima disebutkan di sini, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa hamba yang meninggal di atas tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, demikianlah kajian singkat yang bisa kami sampaikan, ya. Syarah singkat tentang bab kedua ini. Tak lupa kami ingatkan kembali kepada para kajian, ya, para peserta kajian untuk senantiasa ikhlas, senantiasa tetap bersemangat, ya, dalam mengkaji ilmu syar'i, terkhusus ilmu tauhid ini. Jangan lupa dalil-dalilnya dihafal atau banyak-banyak di murojaah. Ya. Kalau tidak bisa ya dibaca-baca terus. Kemudian juga modul ini dibaca, diresapi, banyak-banyak literasi dari modul ini, ya, maupun dengan kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama yang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.